قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dibaringi umur panjang, dan mungkin kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanyakan siapakah manusia yang terbaik, Nabi SAW itu bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mugi-mugi umur kita penuh berkah, terus diisi dengan amal-amal baik, amal-amal soleh, dan juga kita dijauhkan dari berbagai macam maksiat, dosa besar, kebid'ahan dan kesyirikan, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Pada malam hari ini alhamdulillah seminggu rampung atap di sebelah utara dan sudah dipasang lampu pula dengan fasilitas VIP. Oh iya, lapangannya lampunya terang banget. Terus ditambah lagi sing sisi timur bagian bangunan yang beratap dibongkar. Ini jadi kalau main bal-balan ini sudah pas banget. Alhamdulillah malam hari ini dipakai pertama kali dengan keadaan lampu yang terang. Ya, mungkin setiap yang telah membantu untuk penyelesaian lapangan sisi utara, baik yang membebaskan tanah, begitu pula yang membantu untuk pembangunan atap, semuanya mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang menelan biaya paling besar itu untuk membego gunung itu sampai habis 0,5 miliar. Uangnya dari mana? Allah yang maha memberikan rizki. Dan malam hari ini kita kembali lanjut ngaji di tengah-tengah kesibukan bapak ibu-ibu yang sibuk panen, ada yang sibuk kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah, semuanya hadir ngaji malam hari ini. Mugi-mugi kesibukannya tersebut terus diparingi sehat dan kelancaran, dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh pada kesempatan kali ini penuh berkah. Baik, kita lanjut kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, masuk kitab Al-Fadhail bab 194, keutamaan shaf pertama dan perintah untuk menyempurnakan shaf pertama
meluruskannya dan merapatkannya. Ini kapan dilakukan? Dalam sholat berjamaah. Berarti dilakukan kalau masjidnya terisi jamaah terlebih dahulu. Kalau nggak ada isinya, ya sudah, nggak usah ngaji saja, nggak usah kita bahas. Namun kalau jenengan itu masjidnya diisi dengan soft, mungkin bukan hanya soft. Mudah-mudahan nanti sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau sholat subuhnya itu sama seperti sholat Jumat, berarti sebentar lagi datang kiamat. Iya. Karena ini sudah kebangkitan berarti. Kalau sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat. Kan sekarang belum nih? Apa ada yang sudah? Belum? Iya, mudah-mudahan segeralah. Ya segera, ya semua pada sadar sholat, ya biar segera datang apa tadi? Sudah siap apa belum? Terus kapan siap lagi? Ditakoni terus orang iso siap. Amalannya baru pas-pasan, mikirnya cuma mikir dunia terus, mikirnya cuma mikir panen terus. Ya sudah kalau begitu, amalannya kosong belum. Berarti sekarang tugasnya ngaji biar tambah amal, biar kita tambah ibadah. Sekarang kita baca hadis 1087. Malam hari ini 2 hadis saja. Monggo Mas Edi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salat. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan karena lurusnya shaf termasuk mendirikan salat. Bentar, tenang dulu. Sound yang timur sepertinya nggak hidup ya. Sek timur pun di sek timur. Oh itu, coba diperbaiki dulu. Sampun. Alhamdulillah. Ya biasa Bu kayak begitu Bu. Gitu aja kok. Gangguan sedikit saya kira tadi apa. Baik. Coba lanjut. Wa anhu qala uqimatus salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Rawahul Bukhari bilafdhihi wa Muslimun bima'nahu. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, iqamah salat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami kemudian berkata, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis Bukhari dengan lafadznya, sedangkan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara makna. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, dan keadaan salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu rekannya dan kakinya dengan kaki rekannya. Baik, sekarang kita lihat 2 hadis yang membicarakan meluruskan shaf. Itu yang pertama. Yang kedua, merapatkan shaf. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau adalah Anas bin Malik. Ini adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ranking, dari yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Yang pertama itu Abu Hurairah, yang kedua itu Abdullah bin Umar, yang ketiga itu Anas bin Malik, yang keempat itu Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Anas banyak meriwayatkan hadis? Karena kesehariannya bersama Nabi SAW jadi pembantu Nabi SAW. Maka tahu aktivitas Nabi SAW itu seperti apa. Ditambah lagi, beliau Anas bin Malik punya bibi yang menjadi istri Nabi SAW, yaitu itu Ibn Abbas. Anas bin Malik punya ibu dan juga ibunya bernama Ummu Sulaim. Kemudian bapaknya bernama Abu Talha, sahabat yang mulia juga. Jadi dekat juga dengan Nabi SAW. Nah, dari sini menunjukkan keutamaan Anas bin Malik. Nah, di sini dia katakan Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah." Luruskan shaf kalian. Karena lurusnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Karena lurusnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena lurusnya shaf termasuk mendirikan sholat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, hadis 1087 menunjukkan shaf itu hendaknya lurus. Juga di sini menunjukkan lurusnya shaf itu bagian saking kesempurnaan sholat. Di sini tidak dikatakan syarat. Di sini tidak dikatakan syarat, namun dikatakan kesempurnaan sholat. Nanti ada penjelasannya nanti dari Imam Nawawi tentang hukum meluruskan shaf. Ya, ada pendapat ulama mengatakan sunnah, ada pendapat ulama yang mengatakan itu wajib. Lalu hadis yang kedua dari hadis 1088 juga dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, iqamah sholat telah dikumandangkan. Kalau azan itu menunjukkan waktu sholat sudah masuk. Azan maghrib berarti waktu maghrib sudah masuk. Azan ngisa berarti waktu ngisa sudah masuk. Sedangkan iqamah berarti sholat mau ditegakkan. Berarti tanda kita iqamah itu apa? Berapa menit kita itu dari azan ke iqamah? Tergantung siapa? Kalau imamnya datangnya 30 menit, ya sudah, manut imam. Makmum nggak boleh ngel-ngelan di sini. Ya, nggak boleh ngatur sendiri. Wah, Pak Imam ini suwe. Wes iqamah. Wah, nggak bisa. Kalau kebiasaannya Pak Imam setengah jam, ya berarti ditunggu setengah jam. Kalau kebiasaannya 15 menit, berarti tunggu 15 menit. Berarti tergantung pada siapa? Imam. Oh, Pak Imam sudah datang. Iqamah. Baru kemudian iqamah. Iqamah itu tergantung kesiapan sholat berjamaah. Nggak mesti tergantung jam. Malah di DS itu malas pakai jam itu. Ngatur-ngatur kita. Wong cuma benda saja kok ngatur wong. Iya kan? Iya. Imam yang nanti putuskan. Kadang dia lihat, oh, ini orang-orang butuh waktu agak lama. Ini ada pekerja, ini ada kantoran. Baru keluar dari kantor aja pas azan. Coba lihat, keluar dari kantor aja pas azan. Coba kalau waktu iqamahnya cuma 10 menit saja. Kira-kira telat nggak banyak? Banyak telat itu. Namun kalau dihitung-hitung 20 menit, ini kayaknya cukup ini. Ada yang pakai toilet, ada yang wudhu. Insya Allah cukup. Ya, mungkin dia pertimbangkan lagi, banyak lagi. 30 menit saja. Karena banyak yang butuh untuk persiapan. Nah, ini tergantung keputusan saking imam. Imam butuhnya bagaimana? Imam itu putuskan seperti apa? Seperti Nabi SAW mau mengumandangkan iqamah. Kadang sholat isya itu lama sekali nunggu iqamahnya.
Azannya sudah tepat waktu, namun iqomahnya nunggu, kadang itu sampai pertengahan malam. Sampai mau tengah malam. Sahabat sudah ngantuk-ngantukan, sandaran gitu. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar. Ayo iqomah. Wah, sahabat langsung bergegas semuanya bangun lalu dirikan sholat. Dan dalam cerita ini para sahabat tidak ulangi wudhu. Namun kata para ulama, yang dimaksud itu adalah tidur yang masih sadar. Masih ada kesadaran. Seperti bapak-bapak pas Jumatan. Nah, ini baru saya pahamkan itu seperti itu. Kira-kira ketika Jumatan itu masih sadar-sadar enggak? Ya, kepalanya nunduk. Pak Imam ngomong lagi. Gironok enek, coba didengar lagi. Terus setelah itu redup lagi, turun, tek. Iya kan Pak? Ya. Betul nggak ini? Betul. Ini jadi hobi apa? Memang ngantuk. Berarti dia posisi dalam keadaan sadar, pas digugah langsung, wah, sudah itu dia sudah siap-siap. Namun kalau yang keterlaluan pas digugah kok ora tangi. Nah, ini baru masalah. Berarti kalau dia itu dalam keadaan seperti itu tidak sadar, berarti hilang kesadaran seperti orang yang tidur. Maka keputusannya wudunya jadi batal. Tidak melihat di sini dari cara duduk atau cara tidur enggak. Namun melihat kesadaran itu lepas secara total atau tidak. Maksudnya dia tidak ingat apa-apa lagi ketika itu. Kalau tidak ingat apa-apa lagi berarti wudunya batal. Karena kalau tidak ingat apa-apa, ini punya kemungkinan dia itu kentut, namun dia nggak sadar. Itu masalahnya. Ini mazonnatul lil hadas kata para ulama. Ini adalah zon sangkaan bahwasanya dia itu dalam keadaan berhadas. Maka tadi para sahabat itu segera itu karena tidurnya biasa. Ya, sama seperti keadaan bapak-bapak ketika mendengar khutbah Jumat. Persis. Maka masih ada kesadaran ketika itu. Kalau sudah hilang kesadaran, sudah tidur pules, khutbah Jumat 20 menit sudah seger banget badannya. Digugah nggak bisa, 20 menit berarti batal wudunya. Sudah, tugasnya adalah sebelum melaksanakan sholat Jumat mengulangi wudu. Nah, ini tadi tanda karena para sahabat itu pas bangunnya ketika Rasulullah SAW itu mau iqomah, ada yang mau iqomah ketika Rasulullah SAW datang, berarti tanda bahwasanya iqomah itu manut pada imam. Ya, ini manut pada imam. Dia tidak tunggu di sini. Wah, ini sudah berapa menit enggak? Rasulullah SAW tunggu keluar dulu. Pernah Umar bin Khattab itu sampai Rasulullah SAW keluar lama sekali. Dia datang ke rumah Rasul kemudian ngetok pintu. Wahai Rasulullah, itu para sahabat di masjid sudah pada ngantuk itu. Ayo segera laksanakan sholat. Nah, kalau ini Rasulullah SAW diingatkan berarti. Diingatkan segera sholat itu dilakukan. Namun tetap menunggu Rasulullah SAW itu datang. Ya, masalah biasanya di tengah kita ada yang sudah ditunjuk jadi imam. Namun ya seperti itu, nggak mau datang ke masjid. Pada bingung jamaah sudah tunggu-tunggu 20 menit, katanya janjinya 20 menit. Belas nggak datang sama sekali. Ada nggak seperti ini? Nah, namun di sini lihat, berarti kita pakai patokan juga ada imam rotib. Imam rotib itu apa? Imam tetap. Jadi kalau bisa di masjid masing-masing itu menunjuk ada yang jadi imam tetap. Gak mesti bergelar tinggi, gak mesti. Yang penting sudah punya bacaan yang bagus, memahami hukum-hukum sholat. Mungkin bisa jadi juga dia itu dituakan, bisa. Tinggal memilih siapa yang jadi imam rotib, imam tetap. Dan nanti tanggung jawab untuk memimpin sholat.
Taib. Selanjutnya kita lihat faedah hadis. Disarankan bagi imam untuk memerintah jamaah meluruskan shaf sebelum dimulai sholat. Disarankan bagi imam untuk memerintah jamaah meluruskan shaf. Bagaimana caranya? Bisa pakai bahasa Indonesia. Shaf lurus rapat. Ini mungkin lebih dipahami daripada jenengan pakai sawu sufufakum. Ini mungkin gak dipahami. Ini imam ki bahasa apa, meneki artinya apa. Iya toh? Nggih. Dan biasanya kita sudah jawab juga sami'na wa ata'na. Namun ora lurus-lurus, ora rapat. Berarti harusnya dipakai dengan bahasa yang langsung dipahami. Sudah kalau bilang lurus rapat, sudah otomatis sudah. Oh, ini yang masih kosong, masih ada celah, dirapatkan lagi. Yang belum lurus tinggal diluruskan. Gimana cara nanti meluruskan shaf? Nanti kita akan lihat. Terus yang kedua, perintah meluruskan dan membentuk shaf nantinya setelah iqamah untuk sholat dikumandangkan. Kapan shaf itu diluruskan? Nggak mesti sebelum iqamah. Sebelum iqamah belum, ini kita belum ngatur shaf. Ya. Jadi nggak perlu ketika sebelum iqamah itu ayo berdiri, ayo luruskan shaf, enggak. Kalau di sini tadi dari teks hadis, terutama yang tadi nomor 2, ya, itu setelah iqamah dikumandangkan, maka imam nanti perintah. Ayo, sudah iqamah rampung nggih? Qad qamatis shalah, terus-terusnya sampai iqamahnya rampung. Lalu ketika itu imam berdiri, ya, jamaah berdiri, kemudian dia perintah. Sawu sufufakum, luruskan shaf. Rapatkan. Nah, baru nanti berdiri, kemudian rapatkan semua, diatur oleh imam. Bisa jadi imam nanti ngaturnya dia cuma ngomong dari depan saja, pakai pengeras suara. Ayo shafnya lurus rapat. Bisa jadi lurusnya shaf ini sudah terbantukan dengan garis shaf. Kalau garis shaf itu berupa apa kalau sekarang? Karpet bisa. Ada juga kalau yang masih pakai keramik, berarti dia kadang itu cat tadi untuk membuat garis shaf. Dua-duanya boleh. Apakah garis shaf ini membuat garis shaf ini nanti bermasalah? Nanti kita lihat nanti pembahasannya. Intinya di sini perintah meluruskan dan membentuk shaf tadi ada setelah iqamah. Terus yang ketiga, meluruskan shaf merupakan bagian dari sholat berjamaah. Meluruskan shaf itu bagian saking sholat berjamaah. Laki-laki diperintah meluruskan shaf, perempuan diperintahkan meluruskan shaf. Maka kalau imam itu suruh luruskan shaf, lurus rapat. Laki-laki lurus rapat, perempuan juga demikian lurus dan rapat. Terus yang keempat, termasuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dapat memerhatikan sahabatnya yang berada di balik punggungnya. Termasuk mukjizat. Mukjizat itu apa mukjizat? Kelebihan. Kalau pada para wali itu namanya karomah. Namun kalau untuk Nabi SAW dan para nabi itu namanya mukjizat. Namun kalau untuk wali-wali itu namanya karomah. Ini wali siapa yang dimaksudkan? Wali Allah. Wali Allah itu yang seperti apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada malam Kamis nih ya. Yang toilet paling ya. Ya nanti buat toilet sebelah sana lagi harusnya. Ya. Taib.
Sampai mana tadi itu? Wali Allah. Kapan disebut wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Meskipun gak punya ilmu sakti, meskipun gak bisa terbang, meskipun gak bisa menghilang, meskipun gak punya ilmu tenaga dalam. Karena jenengan itu paling kalau dengar wali itu pokoknya wali itu sakti. Saktinya gimana? Wah, pakai sajadah bisa terbang di atas. Kita saja bolak-balik sudah sholat 20 tahun gak bisa terbang-terbang. Ya. Terus kalau Jumatannya di Mekah, ya, Jumatannya jam 12 lagi di Mekah. Padahal di Mekah itu baru jadi jam 8. Jam 8 tuh orang Arab masih tidur. Ya, jam 10 baru mereka nanti siap-siap. Ya, nggak tahu dia imamnya sama imam siapa di sana. Ya. Jangan-jangan dengan imam Gunung Kidul yang ada di sana. Padahal ada imam khusus kalau di sana itu. Khotib sudah diatur khusus, imam sudah diatur khusus. Ya, dan khotib sama imam itu rangkap jadi satu. Kalau itu jadi khotib sekaligus itu jadi imam. Berarti lebih bagus memilih khotib dan imam untuk Jumatan itu satu orang. Di antara alasan paling mudah untuk para takmir, hemat amplop. Betul mboten, Pak? Ya kalau amplopi, kalau enggak ya alhamdulillah. Ya, cuma jadwal selapan aja pakai amplop, ya. Nah, tadi wali Allah enggak mesti punya ilmu sakti. Apa syaratnya tadi? 2. Beriman dan bertakwa. Enggak mesti punya ilmu sakti, enggak mesti bisa terbang, enggak mesti bisa menghilang, enggak mesti bisa sholat di Mekah, enggak mesti bisa nyembuhkan orang, enggak mesti seperti itu. Syarat wali Allah mutlak ini beriman dan bertakwa. Berarti kalau tidak punya syarat iman, tidak punya syarat takwa, bukan disebut wali. Atau bukan disebut wali Allah. Wali pokoknya 2 saja. Wali Allah, kalau tidak wali Allah berarti lawannya apa? Wali setan. Wali nikah ini beda lagi. Ini kita bahas beda nih Pak. Ini bahas wali Allah ini. Ya. Wali nikah itu ya pada pernikahan ya tuh Pak. Wali murid, wali ini kita bicara wali Allah ini, orang beriman dan bertakwa. Ya. Tadi dengan syarat apa? Iman lantak takwa. Jadi kalau ada disebut wali, wah itu wali sakti, namun gak pernah berangkat ke masjid, Jumatan saja nggak pernah, hati-hati. Ya, Jumatan saja nggak keluar loh. Nggak usah lihat dia sholat 5 waktu misalnya, taruhlah minimal Jumatan lah. Kok Jumatan itu nggak keluar ke masjid? Maka itu sudah jadi tanda tanya kalau disebut wali Allah. Wali Allah punya syarat tadi, beriman dan bertakwa. Nah, wali itu yang biasanya disebut punya karomah. Kalau Nabi dan Rasul itu punya apa? Mukjizat. Kalau Nabi dan Rasul punya mukjizat itu untuk menguatkan pada kaumnya. Oh, ini Nabi, ini bukan orang sembarangan. Kalau punya karomah tadi bagi wali Allah untuk kuatkan imannya. Coba. Saya kira itu langsung jatuh di bawah itu loh Pak. Sudah, sampai mana lagi coba tadi terpotong meneh toh? Karomah tadi. Sudah ya? Terus di sini dikatakan mujizatnya, lihat mujizat Nabi. Nabi sholat ngadap depan. Sudah tahu di belakangnya ini safnya nggak lurus, safnya nggak rapat. Nabi sudah tahu tanpa menoleh ke belakang.
Jadi tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di belakang punggungnya. Jadi sudah tahu, oh di belakang ini ada si fulan, oh di belakang ini ada ini, di belakang ini safnya gini, sudah. Tanpa beliau noleh ke belakang, nggak tengok kanan kiri, nggak. Nabi SAW cukup beliau ke depan saja. Itu mukjizat Kanjeng Nabi SAW. Di samping mukjizat yang paling besar pada Nabi SAW adalah Al-Quran. Berarti tadi mukjizatnya apa? Nabi SAW pandang depan, dari balik punggungnya bisa tahu aktivitas orang-orang di belakang. Jadi Nabi tahu, oh itu safnya belum lurus, ayo luruskan. Cuma menghadap depan. Ini nggak pakai kamera-kamera depan belakang, nggak ini. Ya. Ini Nabi SAW dengan mukjizat ini langsung. Kalau kita itu pakai kamera, oh itu ada kamera tuh, lihat langsung ke sana itu, oh langsung direkam itu. Ya. Ini enggak, sudah tahu langsung mukjizat yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima, luruskan shaf dengan cara menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Nah, di sini malah dibahas meluruskan shaf. Gimana cara meluruskan shaf? Meluruskan shaf itu adalah dengan cara bahu dengan bahu nempel, kaki dengan kaki juga nempel. Apa di sini maksudnya? Ini tidak mesti nantinya. Nanti ada penjelasan di bawah. Karena hadis itu di atas itu katakan tentang masalah meluruskan shaf. Namun Nabi SAW suruh pundak rapat dengan pundak, kaki rapat dengan kaki. Oh berarti itu cara membuat shaf itu lurus. Namun perintah ini tidak tekstual. Nantinya kita akan lihat nanti di pembahasan terakhir. Tidak tekstual, yang dimaksud harus nempel sampai sempit-sempitan. Ada yang sampai injak kaki. Ada nggak? Wadah. Mau gerak saja sulit. Nah nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang kita lihat hukum meluruskan shaf. Jumhur ulama atau mayoritas berpandangan bahwa hukum meluruskan shaf adalah sunnah. Nah kebanyakan ulama menganggap hukum meluruskan, kita belum membahas merapatkan, meluruskan hukumnya apa? Sunnah. Terus sedangkan Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani menganggap meluruskan shaf itu wajib. Sebagian ulama menganggap meluruskan shaf itu wajib. Terus dalil kalangan yang mewajibkan adalah berdasarkan riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian meluruskan shaf kalian atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Nah, hadis ini nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, hadis nomor 1089 nanti kita akan lihat. Terus Imam Nawawi rahimahullah berkata, tidak lurusnya shaf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta membuat hati kalian berselisih. Nah, nampak keluar itu tidak mau shafnya itu lurus, bisa berpengaruh dalam hati. Bisa membuat cekcok, bisa nanti di situ maksudnya permusuhan dan hatinya memang tidak bersatu. Berarti di antara tujuan meluruskan shaf untuk menyatukan hati orang-orang yang sholat. Di antara tujuan meluruskan shaf adalah menyatukan hati. Dan persatuan itu sangat-sangat penting sekali. Ya, persatuan umat Islam itu sangat-sangat penting. Namun ingat, persatuannya itu bukan di atas pemahaman yang macam-macam. Bukan seperti gado-gado. Maksudnya apa? Kalau mau bersatu harus patokannya punya standar mengikuti ajaran Islam yang masih murni. Yang masih murni itu bagaimana? Berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita ikuti. Jadi harus sesuaikan pemahaman dulu. Kalau pemahamannya pakai standar masing-masing, bukan merujuk lagi pada Al-Quran dan hadis, pasti nanti berpecah belakangan. Dia mungkin sama-sama ngumpul di sini, namun keluar dari sini pecah lagi. Jadi yang dituntut kita itu bersatu, ngikut Al-Quran dan hadis. Namun pemahamannya juga ada.
ambil pemahaman para ulama yang telah mereka itu mendapatkan ridha Allah, yaitu para sahabat. Para sahabat yang mereka mendengar wahyu langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman mereka lah yang diambil. Pemahaman mereka lah yang nanti jadi rujukan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena tanpa pemahaman mereka kita bisa memahami sendiri-sendiri. Ayatnya Al-Quran ini dipahami sendiri, hadisnya juga dipahami sendiri. Padahal ada yang lebih mengerti Al-Quran dan hadis dibandingkan kita-kita ini, yaitu para ulama yang dulu hidup, yaitu para sahabat. Mereka lebih paham Quran dan hadis, maka ikuti pendapat mereka. Contoh misalnya ketika kita baca surat Al-Fatihah. Berapa ayat surat Al-Fatihah? Berapa ayat ibu-ibu? 7 ayat. Ketika mulai misalnya nanti pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksudkan jalan yang lurus? Di sini kata para ulama yaitu jalan Islam. Ada yang mengatakan yaitu jalan Al-Quran. Ada yang mengatakan lagi, ini tafsiran semua, tafsiran dari sahabat dan tabi'in. Ada yang mengatakan lagi jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan lagi siratal mustaqim adalah kebenaran. Maka kalau pakai pemahaman mereka, tafsiran Al-Quran jadi benar. Namun kalau kita tafsirkan sendiri, sudah bisa campur aduk dengan pemahaman kita masing-masing. Mungkin nanti ada yang katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu yang dimaksudkan adalah jalan kelompoknya sendiri, bukan jalan yang lainnya. Dia cuma pahami itu jalan kelompoknya. Wah, kelompok saya ini yang di atas jalan yang lurus, kelompok itu enggak, maka ikutilah jalan ini saja. Namun kalau tadi pakai pemahaman para sahabat, siratal mustaqim itu artinya Al-Quran, artinya Islam, artinya ajaran Nabi Muhammad, artinya kebenaran. Beberapa tafsiran tadi tentang hal itu. Maka pemahamannya jadi jelas. Beda kalau kita tafsirkan sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi hukum membuat garis shaf. Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Al-Lajnah Ad-Daimah, ditanya. Nah, ini Al-Lajnah Ad-Daimah itu seperti MUI di tempat kita. Namun ini khusus untuk ahli fatwa. Jadi fatwa kalau di MUI berarti ada majelis fatwanya khusus. Kalau majelis fatwa yang ngomong ini berarti nanti dia bahas halal haram. Ada anggota yang tidak masuk majelis fatwa, ya cuma jadi sekretaris. Ini belum tentu jadi majelis fatwa. Sebenarnya dia nggak berhak nanti untuk putuskan sesuatu di situ. Tunggu majelis fatwa yang putuskan. Karena ya mohon maaf ya, kita itu harus tahu orang itu dari kepakarannya seperti apa. Dia nggak hanya cuma modal ceramah, walaupun nanti dia itu duduk di MUI, ya dia tidak bisa fatwakan ini halal ini haram. Kalau MUI punya putusan sendiri, ya dia tidak bisa ngomong di sini sampai dia tahu nanti dari majelis fatwa nanti yang putuskan. Ya MUI itu seperti itu. Karena ada yang cuma bermodalkan pintar ngomong saja, ya asal ngomong kemudian ini halal ini haram. Bahkan itu bukan bidangnya, dia itu putuskan seperti itu. Nah, di sini kalau di kerajaan Saudi Arabia ada ulama yang khusus duduk di majelis fatwa. Namanya Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta. Kalau pertanyaan-pertanyaan masuk di situ, mereka bedah, mereka bahas. Dulu yang menjadi pimpinannya itu disebut mufti. Mufti kerajaan Saudi Arabia. Dulu sebelumnya namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian sudah meninggal dunia diganti lagi oleh
ulama berikutnya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Al-Syekh itu artinya keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini nantinya selain untuk memimpin fatwa, juga nantinya ketika khutbah Arafah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu yang jadi khatib di hari Arafah. Cuma ini saja yang berhak. Dan dia nanti yang berhak untuk putuskan kapan berhari raya, kapan itu berpuasa. Nah, keputusannya itu di tangan beliau. Nah, di sini ini di masa Syekh Abdul Aziz bin Baz dahulu. Nah, di sini diputuskan ada pertanyaan, disebutkan pertanyaannya. Apa hukum menaruh garis di atas alas atau sajadah di masjid? Dikarenakan kiblat sedikit melenceng dengan maksud untuk mengatur shaf. Nah, berarti ada garis yang membantu untuk mengatur shaf. Terus jawaban dari para ulama lajnah. Jawaban para ulama lajnah, hal itu tidaklah masalah. Kalau mereka sholat tanpa garis juga tidak mengapa, karena sedikit miring tidaklah masalah. Berarti kalau sholat dengan garis tersebut masih boleh. Apakah ini masuk amalan yang tidak ada tuntunan? Bukan. Walaupun ini tidak ada di masa Nabi SAW, namun hal ini tidak dilarang Nabi, dan ini cuma fasilitas. Sama seperti kita pakai mic ini loh. Ada nggak di masa Kanjeng Nabi mic? Nggak ada. Namun ini cuma sarana untuk membantu tersampainya ceramah. Jadi cuma masuk dalam urusan dunia, bukan hal pokok orang pakai mic untuk ibadah. Ini bukan maksud pokoknya. Namun cuma sebagai sarana atau cuma perantara. Kalau hal pokoknya misalnya orang buat zikir, zikir ini dibuat-buat, tidak ada tuntunan. Kalau zikirnya dibuat-buat tidak ada tuntunan, zikirnya itu maksudnya itu dimaksudkan untuk tujuan pokok. Kalau ini cuma sarana, tidak ada mic tetap ada yang bisa ceramah. Tidak adanya garis tetap ada yang bisa sholat. Berarti cuma membantu. Kalau zikir tadi mereka harus wajibkan zikir itu ada. Oh, berarti membuat-buat kalau itu tidak ada tuntunannya. Berarti membuat-buat ajaran baru yang tidak ada tuntunan. Jadi beda. Di masjid kok pakai karpet. Dulu di Nabi SAW dulu keramik saja nggak ada. Kalau di masjid-masjid Gunung Kidul gimana? Semua pakai keramik nggak? Keramik. Di zaman Nabi SAW nggak ada. Ya, cuma tanah saja. Maka pernah Nabi SAW itu sholat saat malamnya itu hujan turun, beliau sholat di atas lumpur. Beliau SAW sholat di atas lumpur. Menunjukkan sederhana sekali di masjid Nabi SAW. Namun dipasang keramik tidak masalah, karena itu cuma sarana saja untuk membantu dalam ibadah. Dipasang tembok-tembok yang dicat bagus, itu juga cuma sarana saja untuk membantu dalam ibadah. Dipasang speaker ya di dalam masjid, itu juga cuma sarana untuk membantu dalam ibadah, bukan tujuan pokok. Bukan tujuan pokok. Terus berikutnya, merapatkan shaf haruskah sempit-sempitan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, menempelkan mata kaki satu dan lainnya tak ragu lagi ada dalilnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, di sini sebutkan mata kaki atau kaki dengan kaki itu rapat. Terus karena dahulu mereka meluruskan shaf dengan merapatkan mata kaki mereka dengan lainnya. Kalau kaki dengan kaki itu rapat, mata kaki dengan mata kaki rapat, itu sudah punya standar shafnya itu lurus tanpa pakai bantuan garis shaf. Terus jadi lurusnya shaf didapati dengan menempelkan mata kaki satu dan lainnya. Terus ini dilakukan ketika membuat shaf dan orang-orang telah berdiri. Terus jadi menempel tadi dengan maksud untuk membuat shaf lurus saja. Nah, menempelkan tadi punya tujuan untuk membuat
softnya itu jadi lurus. Lalu bukanlah maknanya harus menempelkan dengan rapat yang terus dituntut dilakukan sepanjang sholat. Nah, bukan maksudnya harus nempel terus sepanjang sholat. Coba lihat lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih. Termasuk bentuk berlebihan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah menempelkan mata kaki dengan mata kaki saja yang dicari, sedangkan untuk pundak terdapat celah. Nah, kadang kakinya lebar. Kaki dan kaki itu lebar. Kakinya semene, buka. Pundak sama pundaknya jauh. Padahal harusnya seimbang. Seimbangnya gimana? Kakinya itu ketemu kaki nantinya, namun pundaknya juga ketemu pundak. Oh, berarti rapatnya biasa. Kalau memang di situ mungkin ada celah sedikit segini, ya, berarti yang di bawah juga harus sama. Jangan kakinya yang dibuka. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti itu. Kata beliau, ini termasuk ghulu, berlebihan yang bukan pada tempat. Harusnya adil. Berarti kalau bapak ibu-ibu dapati jamaah yang terlalu dia tidak mau terlalu dekat dengan kita, maunya agak jarak sedikit, ya sudah, kita berdirinya normal saja. Kalau mau menyarankan untuk orang kanan kiri untuk pindah, Pak, ini dirapatkan lagi. Ya sudah, kalau dia mau nurut, alhamdulillah. Kalau nggak mau nurut, nggak perlu sampai jenengan buka kakinya itu lebar sampai pundaknya terlalu jauh. Ada nggak seperti itu? Ada. Kata beliau di sini, ini yang kurang tepat. Harusnya kalau kaki rapat, pundaknya juga harusnya rapat. Berarti kalau tidak dapati kakinya itu rapat, ya sudah, sholat normal saja. Terus dilanjutkan lagi tadi. Seperti ini malah menyelisih ajaran Nabi. Malah Syekh Muhammad bin Shalih katakan menyelisih ajaran Nabi. Kenapa? Cuma prioritaskan apa? Kaki, tidak pada pundak. Padahal tadi dari hadis Anas, kami rapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Sedangkan tadi disebutkan apa? Cuma kakinya saja. Terus yang dimaksud merapatkan di sini adalah antara pundak dan mata kaki itu sama. Nah, pundak dan mata kaki itu sama. Berarti di sini Bapak Ibu-ibu, ya, ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Nantinya ketika merapatkan shaf, kadang kita tidak perlu sampai berlebihan. Gini maksud saya. Tolong diperhatikan, kanan kiri itu ada tiang sepuh juga yang butuh space, butuh tempat yang agak banyak. Masalahnya ketika dia duduk, nanti dia akan sulit duduk kalau terlalu rapat. Betul nggak sih Mbah? Iya kan? Coba, kalau terlalu mepet sekali coba lihat. Posisinya ketika duduk bagaimana nantinya? Wah, si Mbah ini kok susah sekali ya. Ada juga posisinya karena saking rapatnya, ada yang badannya gini. Miring, iya kan? Susah sekali kok sholat berjamaah padahal ya. Ada juga yang nantinya kejar-kejaran ketika bangkit saking sujud mau tahiyat. Wah, sopo sedisik ya iki ya. Wah, ini biar kakinya keluar ya. Wah, saya duluan. Wah, yang ini nggak dapat kakinya keluar. Harusnya kalau memang ada lomba-lombaan seperti itu, berarti cerita ini harusnya ada di masa para sahabat Nabi. Wah, sahabat-sahabat Nabi itu lomba-lombaan siapa yang duduk duluan untuk tahiyat akhir yang kakinya keluar. Namun kita nggak pernah dapat cerita itu. Berarti mereka itu berdiri sedari berdiri. Mereka sudah berdiri dengan berdiri yang normal, nggak sempitan. Paham ini Bapak? Paham nggih? Ya, yang penting sudah dekat, tidak terlalu celah banyak, sudah cukup. Yang kalau terlalu celah banyak gimana? Masih punya peluang satu orang lagi ngisi di situ. Kalau ini berarti nggak rapat sebenarnya.
Namun kalau sudah cukup, maka cukup. Makanya ketika saya ke Saudi Arabia waktu sekolah dulu, saya lihat rapatnya shop di sana itu nggak seperti orang Indonesia. Mereka agak kelonggar-longgar sedikit, masih ada peluang untuk duduk. Pas di sini kok sempit-sempitan sekali. Ya. Susah sekali kalau sholat berjamaah. Ya. Nah, itu baru banyak belajar dari sana. Biar pikirannya jadi terbuka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Monggo ada yang bertanya langsung. Ada yang lewat radio, Pak Parci? Ibu-ibu ada yang nanya? Wonten Bu? Bapak ada? Satu, baik. Pak Parji dulu radio. Enggak boleh bubar dulu nggih, ini dengar sampai rampung, rugi ini enggak dapat jawabannya ini. 3 pertanyaan Ya. melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sholat witir bisa dilaksanakan sehabis sholat isya? Wassalamualaikum. Sholat witir bisakah dilaksanakan bareng isya? Bisa. Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya, dalam salah satu kitab fikih Syafi'i, masih menganjurkan sholat witir bareng isya. Dan Nabi SAW melakukan sholat witir itu memberikan pilihan. Boleh sebelum tidur, boleh setelah bangun tidur. Yang penting sebelum masuk subuh. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz, saya mau tanya bagaimana caranya mensolatkan jenazah. Niat bacaannya mohon dijelaskan. Terima kasih. Semoga Pak Ustaz selalu sehat biar selalu bisa mengisi pengajian. yang pertama, rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Niat bagaimana? Cukup dalam batin. Saya ingin sholat jenazah. Yang kedua, takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Yang ketiga, al-qiyam alal qadir, yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, membaca sholawat setelah takbir kedua. Yang ketujuh, yang keenam, membaca doa setelah takbir ketiga. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, salam. Coba ulang. 1, niat, cukup dalam batin. 2, 4 kali takbir. 3, berdiri bagi yang mampu. 4, baca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. 5, baca sholawat pada Nabi SAW setelah takbir kedua. 6, membaca doa setelah takbir ketiga. 7, salam. Niat tadi sudah. Kemudian 4 kali takbir. Jadi sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Lakukan sambil berdiri tadi ya. Terus yang ketiga tadi apa? Berdiri bagi yang mampu. Sudah, dia berdiri. Kemudian yang keempat, baca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Ini dibaca, disunahkan dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian yang kelima, sholawat pada Nabi SAW setelah takbir kedua. Sholawat yang paling minimal, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dianggap sholawat. Yang paling sempurna sama seperti sholawat Ibrahimiyah,
seperti yang kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir yang keberapa? 3, baca doa. Yang paling minimal Allahumma gfir lahu warhamhu. Sudah. Itu paling minimal. Apa tadi? Allahumma gfir lahu warhamhu. Sudah sah. Gampang kan? Nah, mau yang paling panjang? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa idz min adzabil qabri wa adzabin nar. Tambah lagi? Cukup? Allahumma ibnu abdik ibnu amati ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Tambah lagi? Makin banyak doa yang meninggal dunia itu makin banyak dapat ampunan loh. Namun tadi paling minimal apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Pingin yang paling minimal apa yang panjang? Wah, minimal paling pendek. Ya sudah. Terus takbir keempat, Allahu Akbar. Disunahkan kalau dalam mazhab Syafi'i baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Terus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salam kanan kiri 2 kali. Pun rampung sholat jenazah dengan 4 kali takbir, totalnya ada 7 rukun. Ya, 4 kali takbir, totalnya ada 7 rukun. Terus apa lagi satu? Iya, yang terakhir, kalau ibu boleh sholat di masjid, lebih baik mana sholat berjamaah di masjid? Karena untuk mengingat tertibnya sholat ataupun sholat tepat pada waktunya. Terima kasih. Baik. Kalau mau memilih, ibu-ibu bisa milih sholat di rumah. Apalagi kalau ibu-ibu itu repot sekali. Ya, anaknya yang satu umur 4 tahun, yang nomor 2 umur 2 tahun, yang nomor 3 enggak ada nomor 3, nomor 4-nya lagi. Kalau itu kayak gitu repot sekali ya, apalagi repot sekali seperti itu, maka sudah pas kalau dikerjakan di rumah. Dan kata Nabi SAW, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan itu adalah di bagian dalam dari rumah. Namun kalau ibu-ibu memilih pergi ke masjid juga boleh. Tidak dilarang. Boleh juga pergi ke masjid. Jadi tinggal memilih rumah lebih afdal, mau berangkat ke masjid juga tidak masalah. Terus Bapak tadi mana? Monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Masjid Al-Amin Batu ke Purwosari yang dulu saya pernah rawat di sana. Iya. Ini satu ada kaitannya dengan riba, walaupun sudah diterangkan di sini, mungkin itu perlu saya ulang karena ada jamaah yang baru belum tahu. Terus yang kedua tentang zakat. Yang pertama dulu itu tentang riba. Riba itu yang dosa yang meminjam atau yang meminjamkan, karena ada itu yang saya tahu, Bu, nek kalau ini duit bank formal sama itu tiap kali di tempat saya ada bank yang 1 minggu langsung itu saya tawani Bu nek bank seperti itu riba, ya aku ditawani mas orang Bu, yang dosa saya nawani Bu. Terus yang kedua ini tentang sholat Jumat.
Salat Jumat itu kita datang di masjid sudah kemana-mana. Itu sebaiknya menurut tuntunan langsung sholat sunnah atau mendengarkan adzan dulu. Langsung sholat sunnah tahiyatul masjid. Iya, terima kasih. Ya, yang pertama tadi dari hadis Jabir, ia menyatakan la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW itu melaknat 4 orang. Gak usah aja saya sebut ya. Ya? Mau disebut juga? Baik. Aduh, imannya kurang kuat. Disebut nggak Pak ini? Ya, apa adanya loh, ini jenengan yang minta loh, ini bukan saya. Saya tadi nggak bahas-bahas riba kok jenengan tanya riba di sini. Rasulullah SAW itu melaknat 1 rentenir, berarti yang memakan riba. Yang kedua wa mukilahu, yang nyetor. Yang nyetor berarti apa? Yang bayar pipilan berarti. Yang ketiga, yang katibahu, sekretaris, yang nyatet. Yang keempat, wasyahidai, 2 saksi, yang nonton, yang saksikan pencatatan riba tadi. Berapa orang? 4. Pertama, yang memakan riba dulu. Yang kedua, yang nyetor. Yang ketiga, sekretaris. Yang keempat, 2 saksi. Sudah cukup? Cukup. Itu sudah jawaban di situ. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak usah saya jelaskan panjang lebar. Wes paham. Ya, tinggal selesaikan kalau sudah terlanjur. Kalau belum terlanjur, mudah-mudahan bisa nerimo ing pandung. Dahulu masjid Nabi lantainya dari lemah, dari tanah. Terus copot sendal atau tidak? Dulu Nabi SAW sholat masuk masjid pakai sendal, pakai trompa. Namun sekarang boleh nggak? Oh, diamuk masa nanti kalau itu pakai sendal. Ya. Karena pakai keramik, pakai karpet. Itu dulu karena tanah kondisinya itu pakai lemah, tidak ada keramik. Jika jamaah pergi mengaji ke DS lalu masjid di tempat asal kosong sehingga tidak ada azan atau iqamah, apa hukumnya? Mudah-mudahan masjidnya cuma masjid kecil, masih ada masjid lain. Intinya ya, kalau satu dusun itu baiknya tidak banyak-banyak masjid. Mudah-mudahan yang lainnya ada azan iqamah. Insya Allah ada. Akikoh hukumnya sunnah ataukah wajib? Sunnah menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Sama seperti kurban juga hukumnya sunnah bukan wajib. Namun sunnah ditekankan bagi yang mampu. Kalau yang mampu hendaklah menunaikan akikah. Kalau tidak mampu gugur sunnahnya tadi. Namun kalau mampu lakukan di hari ke-7. Ini lahirnya Rebu siang. Maka hitungannya dari hari Rebu. Dapat 7 ya. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa itu nyembelih kambing plus cukur rambut plus beri nama plus rambutnya tadi ditimbang, kalau dapat sekian gram sodako dengan perak seberat timbangan tadi. Kalau berat timbangannya 1 gram berarti perak 1 gram. Perak 1 gram cuma 10.000. Ya, itu bisa dilakukan. Jika terbit matahari jam 5, jam berapa sholat isyraq? Terbit matahari di Gunung Kidul itu jam 6 kurang 1/4. Nggak ada jam 5.
Jam 6 kurang 1/4 itu baru terbit matahari. Sholat isyroknya jam berapa? Plus 15 menit. Berapa? Jam 6. Apa hukum baper dalam Islam? Apa ini maksudnya? Ini nggak mungkin simba-simba yang nanya ini. Baper, apa-apa bawa perasaan gitu ya? Tergantung. Nantilah ini yang nom-nom nanti tanya nanti pas pelajaran anak-anak SMA itu nanti baru tanya ini. Kalau bawa perasaannya karena urung nikah-nikah, yo nikah segera. Belum dapat jodoh, yo cari jodoh. Masa cari jodoh saja susah? Bagaimana cara kita bersiar sebagai muslimah di zaman now? Ya toh tenan toh ini saya enom toh. Tanpa harus disebut kuno oleh orang awam. Ikuti tuntunan Nabi kalau itu kaitannya dengan penampilan dan ibadah, tanpa ikut kemajuan zaman. Untuk itu yang ikut kemajuan zaman itu HP-mu, laptopmu, TV-mu, motormu. Kalau jilbabmu nggak perlu ikut kemajuan zaman, jadi rusak. Ya, kalau pakaian nggak usah ikut kemajuan zaman. Yang ikut kemajuan apa? Zaman tadi apa? Itu tadi laptopmu, HP-mu ya HP apa? Nah itu ganti, itu baru benar. Namun kalau ikut pakaian, ikut model-model terkini sudah rusak semuanya. Nanti jilbabnya yang satu nanti ikat di sini. Ya Allah, sing wedok iki lho. Sudah berangkat sekolah coba, wis nganggo jilbab coba, pulang jadi slayer. Itu coba itu anak-anak sekolah itu, ya Allah, wis ayu, wis cantik, pas mangkat, pas pulang gaulnya bukan main. Aminah jadi Inah nanti namanya. Iya, namun siapa? Aisyah. Ya, namun panggil saya Ica saja. Ya Allah, bagus-bagus namanya Aisyah diganti Ica coba, ya Allah. Biar keren coba. Enggak perlu macam-macam. Bagaimana hukum berjabat tangan dengan ayah tiri? Kalau ayah tiri sudah berkumpul dengan ibunya, berarti jadi mahram. Boleh berjabat tangan dengan ayah tirinya nantinya. Di masjid tempat saya pernah ada simba-simba yang azan subuh belum waktunya, sekitar jam 3:30. Karena saya bangun tidur langsung sholat. Karena wanita afdolnya di rumah, jadi dia dengar azan 3:30 langsung bangun langsung sholat. Tidak lama kemudian terus gantian anak muda yang azan lagi. Kebetulan simba-simba tadi nggak iqomah. Karena saya sudah sholat subuh, apakah saya harus mengulanginya? Sholat subuhnya diulang. Kalau sekarang sholat subuh jam 4:20, berarti nunggu sampai azan itu ada baru sholat subuh. Sholat subuhnya nggak sah. Apa hukum bersalaman dengan istri menyentuh apa ini? Istri menyentuh satakan sholat setelah wudhu. Apa maksudnya? Ya jelas menyentuh suami. Apa hukum bersalaman dengan istri? Suami dengan istri menyentuh saat akan sholat setelah berwudhu. Dia sambung kok satakan coba lihat. Ini saya baca saat akan, ya toh? Saat akan sholat. Batal boten. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan ada perbedaan pendapat di sini. Pendapat paling kuat tidak batal. Sebagaimana Aisyah disentuh oleh Nabi SAW ketika sholatnya, begitu juga Rasulullah SAW pernah disentuh Aisyah ketika Nabi SAW sholat dan Nabi tetap lanjut. Apakah hukumnya wudhu telanjang di kamar mandi? Sah di kamar mandi.
Iya kan? Sah. Wudu nggak disyaratkan tutup aurat. Yang disyaratkan tutup aurat apa? Sholat. Jika air dan bak penampungan air besar, kemasukan bangkai tikus, kemudian tikus itu diambil, apakah airnya tetap suci untuk wudu? Karena bau tidak berubah. Kalau bau tidak berubah, berarti satu wadah itu jadi najis. Najis karena kemasukan bangkai tikus. Solusinya gimana? Bisa dibuang, dikuras. Yang kedua, tambah air. Tambah terus sampai full. Sudah cium lagi, lihat, oh baunya berubah. Oh berarti sudah. Bisa kan? Bisa. Ya. Namun kalau yang aman kuras berarti dikuras. Wanita mengimami wanita ketika sholat yang jahar. Apakah bacaannya dikeraskan? Dikeraskan selama tidak ada laki-laki yang dengar. Kalau ada laki-laki yang dengar, mengundang godaan. Bahaya. Mana yang lebih baik? Shaf kedua namun dekat imam, ataukah shaf pertama namun jauh dari imam? Karena masjidnya lebar. Shaf pertama walaupun jauh dari imam. Apa hubungan bersalaman dengan anak TK dan dengan simba-simba? Kalau dengan anak TK tidak batal wudu masih boleh. Karena apa? Syarat wudu itu batal menurut ulama yang katakan batal adalah yang bersentuhan dewasa dengan dewasa. Kalau dewasa dengan anak-anak tidak batal. Kalau dengan simba-simba, sebagian ulama katakan boleh, sebagian ulama katakan baiknya tidak. Karena simba-simba juga bisa jadi menggoda. Gak bisa. Misalnya janda kaya, sugih, tergoda lah, walaupun sepuh. Bila saat sholat mau kentut dan was-was, namun tidak berbunyi dan tidak berbau. Tidak, katanya serasa mau kentut. Kalau baru mau berarti belum keluar kan, nggak batal. Namun nggak boleh ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan berarti hukumnya makruh. Dulu saya pernah sholat di masjid, kebetulan Pak Kiai kurang sehat, sehingga minta digantikan oleh santri yang kebetulan ngaji di situ saat sholat isya. Ternyata sampai rokat kelima. Tidak ada yang mengingatkan. Selesai salam Pak Kiai bilang, ulangi sholat. Kalian tahu dan tidak lupa. Apakah tindakan Pak Kiai benar? Tidak. Cukup nanti kelebihannya tutup dengan sujud sahwi. Melanggar lalu lintas apakah termasuk dosa kepada pemimpin? Iya. Ini Pak polisi catat aja ini. Melanggar lalu lintas kalau sudah paham itu lampu merah terus dengan itu bablas terus berarti melanggar aturan. Dan diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan Rasul dan taat pada ulil amri. Ulil amri punya aturan lampu merah, berarti taat pada aturan. Kalau enggak dosa. Lampu merah tidak punya SIM benda. Enggak punya SIM bawa motor dosa berarti. Saya pernah dengar dari seorang ustadz bahwa setelah sholat subuh itu apabila kita tidur kembali hukumnya haram. Hukumnya makruh saja, nggak sampai haram tidur selepas subuh, apalagi butuh. Apakah umur panjang menjamin bahwa dan lebih baik untuk taat di jalan Allah? Belum tentu. Ada yang umur panjang malah minum terus, mabuk terus, ya. Tidak isi dengan ketaatan. Yang umur panjang yang manfaat kalau diisi dengan ketaatan. Ibadah itu yang penting. Apakah ada orang yang meninggal masih muda? Itu akan lebih baik bila orang tersebut adalah orang yang soleh atau solehah. Semuanya tergantung hidupnya itu diisi dengan amalan soleh ataukah tidak. Terserah umurnya panjang ataupun singkat. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya punya saudara ibadahnya baik tetapi kurang jujur. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Berarti ibadahnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah yang baik kalau jujur itu ada, tidak bohong, ya maka ibadahnya dikatakan baik. Adakah tanda-tanda
jika seorang yang terkabul semua doa-doanya, tandanya ya terwujud. Bisa jadi terwujud langsung dengan yang diminta, bisa jadi diganti dengan yang lain yang lebih baik, bisa jadi simpanan di akhirat. 3 bentuk terkabul seperti itu. Apabila sedang sholat jamaah di masjid, kemudian bersin-bersin terus, kotorannya diusapkan pada sarung, batal tidak atau sah atau tidak? Sah. Ya, tadi yang keluar dari bersihnya tadi tidak najis, jadi tetap sah. Apa hukumnya kita minum air yang telah didoakan lalu ditiupkan? Ini airnya didoakan, ya toh? Terus ditiupkan, gitu ya. Apa hukumnya? Kalau itu punya keyakinan bahwasanya dari mulut orang yang niup tadi itu bawa berkah, bawa kesaktian, bawa manfaat yang besar, misalnya orang itu langsung sembuh, ya, berarti ini jadi amalan yang tidak ada dasar. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ada yang ketemu Nabi Khidir sekarang? Apakah apalagi ini? Haruskah selesai sholat kita itu berzikir? Disunahkan berzikir. Bisakah kita mendoakan anak dengan bahasa Jawa? Bisa sekali. Apa itu penyakit ain dan apa saja sebabnya? Ain itu biasa disebut dalam bahasa kita dengan apa? Sawan. Apa contohnya? Kadang karena orang cuma mandang saja bayi itu terus-terusan nangis. Sebelumnya nggak nangis-nangis. Ini kok ada orang yang datang, dia itu batin pengen sesuatu kok nggak diberi. Ini nangis terus. Oh, berarti orang ini membawa ain. Solusinya apa? Ini kita pelajari dulu bentengnya itu apa. Untuk melindunginya, yang tadi orang yang punya ain ini harusnya dia banyak baca zikir. Terutama ketika lihat anak misalnya dia kagum sekali, harusnya dia ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Jangan langsung cuma ngomong aja, oh ini ganteng sekali. Ganteng sekali itu nggak cukup. Tambah apa? Zikir. Kalau enggak dia bisa bawa apa? Ain. Terus untuk orang tua biar anaknya terlindungi saking ain, perbanyak zikir juga, terutama perbanyak zikir pagi petang. Ada ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Ini dirutinkan dulu. Kalau mau ngatasi seperti ini nantinya kalau sudah terjadi, di ruqyah. Yang tadi punya ain di ruqyah, yang tadi anaknya tadi juga di ruqyah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Ada beberapa pengumuman. 1, untuk Jumat sampai Ahad saya tidak ada kajian. Saya mau pulang kampung dulu. Ya. Malam Sabtu libur, ibu-ibu Jumat sore juga di DS libur, kajian Ahad pagi bapak-bapak juga libur. Sampai jumpa nanti di malam Kamis pekan depan insya Allah. Ya, itu saja yang kita bahas untuk malam hari ini. Mungkin manfaat, mungkin semuanya diparingi sehat panjang umur dan Allah memberikan kemudahan untuk setiap urusan-urusan dan juga Allah angkat dari segala kesulitan yang ada. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.